Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku, dan sedulurku sekalian dimanapun Anda berada, semoga panjenengan sehat selalu dan bahagia selalu. Ya, seperti kita ketahui, pada tanggal 3 Maret 1924, kekhilafahan Turki Utsmani diruntuhkan oleh orang yang diduga kuat agen Inggris, yaitu Mustafa Kemal laknatullah alaih. 14 tahun setelah runtuhnya khilafah, tepat pada tahun 1938, Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki, yaitu Joseph Clark, berdiri di samping Mustafa. Dan kemudian dia mengucapkan kata-kata yang saya bacakan buat Anda sekalian. Apa kata-katanya? Nama Mustafa Kemal akan selamanya dikaitkan dengan pembangunan, pendiri Turki, negara Turki baru yang modern, dan selamanya akan tertulis tanpa terhapuskan dalam perjalanan sejarah. Kata-katanya begitu manis, tapi di balik kata-kata manis ini tersimpan bisa yang sangat mengerikan. Kita tahu, Mustafa Kemal itu peletak sekularisme di Turki. Pemisahan agama dengan kehidupan, pemisahan Islam dengan politik, pemisahan Islam dalam pengaturan urusan publik. Maknanya apa? Kapitalisme Barat menginginkan agar sekularisme itu terus berada selamanya di Turki, sehingga masyarakat Turki tidak berpikir kembali untuk menegakkan kembali khilafah seperti masa kejayaannya dulu di masa kekhilafahan Turki Utsmani. Dan virus sekularisme disebarkan ke seluruh negeri-negeri Muslim dengan maksud yang sama, agar masyarakat Muslim tidak berpikir kembali untuk menegakkan syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Khilafah itu adalah ancaman yang sangat menakutkan buat kapitalisme Barat. Tegaknya khilafah berarti maknanya akan menghentikan hegemoni penjajahan kapitalisme Barat di seluruh dunia. Dan ini pasti akan mengganggu eksistensi penjajahan mereka, baik dari aspek politik maupun ekonomi. Sekularisme disebarluaskan. Nah, tidak hanya itu. Mereka juga kemudian melakukan kampanye. Barat melakukan opini besar-besaran untuk memburukkan terhadap ide khilafah. Dari mana kita tahu? Kita bisa lihat sederhana. George Walker Bush, ditulis di WashingtonPost.com pada tanggal 5 September 2006. Dia mengatakan bahwa khilafah itu adalah imperium Islam totaliter. Kata-kata ini menyimpan hal yang negatif. Totaliter, tangan besi, tidak menghargai agama lain, tidak menghargai keragaman, dan akan menyebabkan bencana kemanusiaan. Itulah kira-kira yang digambarkan oleh George W. Bush. Dan ini akhirnya menemukan momentumnya ketika munculnya ISIS pada tahun 2014. Adanya ISIS ini menjadi momentum buat Barat untuk melakukan monsterisasi dan pembusukan terhadap ajaran Islam, yaitu khilafah. Seolah-olah Barat ingin mengatakan, tuh lihat, kalau mau tegak khilafah, jadinya kayak ISIS tuh. Apa konteksnya? Seperti katakan John Kerry, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa ISIS di Irak dan Suriah itu telah melakukan genosida terhadap umat Kristen, umat Syiah, Yazidi, dan lainnya. Apa makna yang ada di dalamnya? Khilafah itu begitu kejam, khilafah itu begitu haus darah, khilafah itu akan menghancurkan dan membuat perpecahan. Itulah opini buruk yang disampaikan oleh Barat. Dan opini buruk ini disalurkan ke seluruh dunia dengan istilah yang namanya war on radicalism. War on radicalism maknanya adalah war on Islam. Agar Islam ini tidak tegak secara kafah dan tidak tegak kembali khilafah. Mereka membangun apa yang disebut dengan moderasi Islam. Islam menurut perspektif Barat. Islam menurut perspektif sekuler. Islam hanya ngurusi masalah privat, masalah pribadi, tapi urusan publik, urusan politik harus dipisahkan.
Dan itulah yang diinginkan Islam dalam perspektif Barat. Oleh karena itu, wacana, narasi yang diungkapkan oleh Menteri Agama beberapa waktu terakhir ini, misalnya bahwa pemikiran khilafah itu harus diwaspadai, bagi mereka-mereka yang memiliki pemikiran khilafah tak usah masuk ASN misalnya, itu menunjukkan apa? Ini adalah menunjukkan narasi yang membebek pada narasi Barat, yaitu war on radicalism. Lembaga-lembaga pendidikan harus bebas dari radikalisme. Maknanya apa? Lembaga pendidikan harus dibebaskan dari semangat untuk menegakkan syariah Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Kemudian dibuatlah sertifikasi penceramah. Agar apa? Agar para penceramah ini hanya berbicara Islam menurut perspektif Barat. Maknanya apa? Hanya urusan private, hanya urusan morality, hanya urusan akhlak, tidak menyentuh masalah politik, tidak menyentuh masalah pengaturan urusan negara, pengaturan urusan publik.